Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Ghaffar, instruktur mata pelajaran pendidikan akhlak budi pekerti. Salam vokasi. Kali ini saya akan membahas tema mengenai cinta dan akhlak. Di sini pertama saya akan membawakan salah satu riwayat hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu addibu auladakum ala thalathi khisalin hubbi nabiyikum wa ahli baitihi wa qiraatil Quran. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, didiklah anakmu mengenai 3 perkara. Pertama, cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, cinta kepada wa ahli baitihi, yaitu kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah cinta untuk membaca Al-Quran. Berbicara mengenai akhlak, kita tidak lepas dari suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalam Al-Quran baginda Nabi disebut sebagai uswatun hasanah, sebaik-baik contoh, yaitu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada suatu riwayat hadis yang menceritakan bahwasannya ketika itu Rasulullah beserta para sahabat-sahabatnya sedang berada di teras Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah menggumam atau berbicara sendiri dengan mata tatapan yang kosong. Rasulullah mengatakan apa? Ya ahbabi, ya ahbabi, mata arahu mata alqahu. Ya ahbabi, ya ahbabi, mata arahu mata alqahu. Rasulullah mengatakan itu 3 kali. Artinya apa? Wahai kekasihku, wahai kekasihku, wahai kekasihku, kapan aku bisa melihatmu dan kapan aku bisa bertemu denganmu? Wahai kekasihku, wahai kekasihku, kapan aku bisa melihatmu dan kapan aku bisa bertemu denganmu? Kemudian para sahabat yang ada di depan Rasulullah, ada yang memberanikan diri untuk bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang engkau sebut-sebut sebagai kekasihmu? Bukankah kami semua yang ada di depanmu adalah kekasihmu? Kemudian Rasulullah menjawab, yang jawaban itu membuat para sahabat merasa kaget dan terkejut. Rasulullah menjawab apa? Lastum bi ahbabi walakinna ashabi. Kalian bukanlah kekasihku, tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Kemudian para sahabat terkejut dan ada satu yang memberanikan diri. Lantas, wahai Rasul, siapa yang engkau sebut-sebut kekasihmu itu? Kemudian Rasulullah menjawab, mereka adalah yang tidak sezaman denganku, mereka yang tidak semasa denganku, mereka yang tidak pernah melihatku dan bertemu denganku, tetapi mereka yang selalu menyebut-nyebut namaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah sekarang kita sezaman dengan baginda Nabi? Tidak. Apakah kita sekarang pernah bertemu menatap wajah baginda Nabi? Tidak. Jadi Rasulullah mengatakan mereka yang tidak sezaman dan mereka tidak pernah bertemu denganku, tetapi mereka sering sekali menyebut-nyebut namaku. Itu artinya apa? Cinta. Tanda cinta itu apa? Pertama adalah mereka sering menyebut nama-nama orang yang mereka cintai.
Kemudian yang kedua, mereka selalu mencontoh atau memakai apa-apa seperti apa yang orang itu cintai. Jadi misalnya, salah satu contoh orang itu cinta adalah selalu menyebut-nyebut nama orang yang ia cintai. Ketika kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sepantasnya kita selalu bersolawat atas baginda Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika kita ingin dianggap sebagai kekasih Rasulullah, maka sudah sepantasnya kita sebagai umatnya untuk selalu menyebut-nyebut namanya dengan cara bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, tanda cinta itu adalah menggunakan atau meniru apa-apa yang dilakukan oleh orang yang kita cintai. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah, sudah jelas di dalam Al-Quran, contoh atau teladan yang paling baik. Contoh teladan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan Rasulullah itu tabassam. Rasulullah itu wajahnya selalu tersenyum. Melihat siapapun Rasulullah selalu tersenyum. Ungdurul ummah bi'ainir rahmah. Rasulullah ketika melihat semua umatnya, baik itu yang buruk ataupun yang baik, baik itu yang jahat ataupun yang baik, Rasulullah selalu memandang dengan wajah yang selalu tersenyum, dengan penuh kasih sayang. Apa contoh ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu? Pertama, ada suatu riwayat yang menceritakan ketika itu Rasulullah sebelum subuh sudah berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Di situ seringkali ada salah satu orang kafir yang selalu meludahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap Rasulullah berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian selang beberapa hari, ini orang kok tidak ada. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada para sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, di mana orang yang setiap subuh selalu meludahiku? Kemudian para sahabat menjawab, wahai Rasul, aku mendengar orang itu sedang sakit. Kemudian Rasulullah bergegas untuk pulang dan menemui istrinya. Sesampai di rumah, Rasulullah mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, kamu bikinlah makanan-makanan yang enak. Ayo kita jenguk saudara kita yang sedang sakit. Kemudian Rasulullah beserta istri menjenguk orang yang selalu meludahi dirinya ketika Rasulullah hendak sholat subuh di masjid. Sesampainya di rumah orang tersebut, Rasulullah mengetuk pintunya. Kemudian Rasulullah dibukakan pintu oleh orang itu, dan terkejutlah orang itu. Oh, ternyata Muhammad yang sering aku ludahi tiap pagi ketika ia hendak sholat subuh. Ada apa engkau Muhammad kesini? Kemudian Rasulullah menjawab, wahai saudaraku, aku mendengar dari para sahabat-sahabatku engkau sedang sakit, maka dari itu aku ingin menjengukmu. Serta istri membawa makanan untukmu. Melihat akhlak Rasulullah yang seperti itu, kemudian orang tersebut takjub dan mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ia mengucapkan syahadat?
tidak lain adalah karena melihat begitu mulianya akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cerita yang kedua, rutinitas baginda Rasul setiap paginya. Rasulullah selalu memberikan makanan kepada wanita buta Yahudi. Rasulullah selalu memberikan makanan kepada orang buta Yahudi. Ketika itu Rasulullah menyuapi wanita Yahudi yang buta itu. Kalau di sini mungkin nasi diolah dengan jari jemari Rasulullah untuk disuapi dan disuapi. Ketika Rasulullah menyuapi itu, seorang wanita buta itu sambil mencaci baginda Rasul. Siapa Muhammad itu? Muhammad itu adalah pembohong. Muhammad itu hanyalah seorang penyair. Dia adalah nabi yang palsu. Tapi Rasulullah tetap menyuapi makanan kepada wanita buta itu. Sedangkan wanita buta tidak bisa melihat siapa sebenarnya yang menyuapi yang ada di depan dia tersebut, bahwasanya dia adalah manusia yang sering ia cela. Kemudian selang beberapa hari terdengar kabar Rasulullah meninggal, dan rutinitas setiap pagi di pasar itu digantikan oleh sahabat Umar untuk menyuapi wanita buta Yahudi tersebut. Kemudian Umar menggantikan menyuapi, dan wanita itu marah. Siapa kamu? Tidak biasanya orang yang menyuapiku ini seperti ini. Dia mengolah makanan itu begitu halus. Siapa kamu? Wahai engkau si fulan, aku adalah Umar. Berarti engkau bukanlah yang biasanya menyuapiku tiap pagi. Iya, bukanlah aku yang sering setiap pagi menyuapimu. Lantas siapa? Kata perempuan buta itu bertanya. Yang setiap hari menyuapimu tiap pagi adalah orang yang sering engkau caci maki, orang yang sering engkau cela, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar jawaban Umar seperti itu, wanita itu bergetar hatinya dan merasa kaget. Kemudian wanita itu mengucapkan syahadat di hadapan Umar bin Khattab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dua kasus orang ini masuk ke dalam agama Islam karena akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita meniru secara fisik akhlak Rasulullah, mungkin melalui busana kita bisa beli di toko pakaian. Mungkin ketika kita ingin meniru dengan berjanggut, bisa kita membeli obat-obatan untuk menumbuhkan janggut. Tetapi untuk menirukan akhlak ini kita harus belajar, selalu belajar membaca bagaimana sejarah dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup dari saya, Muhammad Abdul Ghaffar, instruktur mata pelajaran pendidikan akhlak budi pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi.